Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tabi pun, saya Iin Zakaria akan membacakan sebuah cerpen dengan judul Kangen Setengah Mati, karya Adolf Ayatullah Indrajaya dalam Lampung News TV Hasanah Cerpen. Saksikan ya. Kangen Setengah Mati. Hujan deras sederas-derasnya. Redup langit yang berganti dari terang menjadi temaram, sore yang syahdu. Aku sengaja memilih berjalan kaki. Membiarkan titik-titik air jatuh, membuat sekujur tubuh kuyup. Di sekitar suasana ramai pulang kerja, pulang sekolah, atau entah apa lagi yang jadi tujuan orang-orang. Tapi hujan di waktu sore, mengayunkan kaki satu demi satu dalam ritme yang santai, memang bernuansa pulang. Ponselku berdering dengan nada yang lirih. Kulirik sebentar, ternyata dari rumah. Sebelum kutekan simbol telepon di layar sentuh, aku bergumam. Sebentar lagi aku sampai, Dak. Sebentar lagi aku sampai, sayang. Halo sayang, Assalamualaikum. Ya, mungkin sekitar setengah jam lagi aku sampai di rumah. Ada apa menelepon? Sambutku untuk telepon dari istriku. Terasa air hujan membasahi ponsel merek Amerika, bikinan Cina. Untung saja iklannya meyakinkan kalau hanya percik air tak bakal jadi masalah. Kuteruskan berbicara. Istriku di seberang telepon tak banyak kata, hanya meminta nanti kalau sudah sampai, langsung buka saja gerbang karena gembok sudah dilepas dari pintu depan tak terkunci. Tadi sewaktu mulai hujan, ku buka gemboknya supaya abang bisa langsung masuk, ujarnya. Mendengar suara istriku, sejenak terbayang bagaimana dia tiba langsung keluar melewati teras bersama gerimis karena mengkhawatirkan suaminya ini yang jadi terhalang gembok. Aku tersenyum. Perhatiannya sedemikian tulus. Padahal aku sendiri sengaja membasah-basahkan badan karena menikmati hujan sore dan berjalan kaki enggan naik angkutan. Uang taksi daring yang Rp30.000 itu, kalau dibelikan beras, bisa buat makan seminggu. Alasan ekonomis, tapi juga romantis. Karena memang siapa yang tidak suka menyesap aroma tanah dan aspal saat didera rintik air. Taksi daring memang menggiurkan. Banyak kawanku promosi. Kalau jadi driver taksi online, sehari bisa dapat 1 juta. Tapi aku juga tahu, yang namanya promosi selalu menggiurkan. Realitanya, pasti tak akan seindah iklan. Banyak kawan yang harus menjaminkan STNK di restoran saat mengambil order antar makanan. Kalau ditanya kenapa harus meninggalkan jaminan? Dijawabnya sambil menggerundal. Tak ada uang, mau bagaimana lagi? Orderan ini kan nanti juga dapat uangnya. Dijawabnya ketus. Aku tahu, biaya antar tak sampai 10.000. Artinya, betul-betul tak punya uang sama sekali kawan itu. Ambil kredit motor atau mobil, jadi sopir taksi daring, banyak yang bangga. Katanya bisa pulang pokok tak sampai setahun. Bahkan ada yang cuma 6 bulan. Tapi kan ambil kredit juga harus punya modal. Ada uang muka. Harus punya uang dulu pokoknya. Berkas yang diurus. Langsung ku teringat 30.000 tadi untuk beli beras seminggu. Uang bukan segalanya. Tapi saat kekurangan uang, segalanya jadi rumit.
Kulangkahkan lagi kakiku pelan-pelan. Kulewati trotoar sebagai selasar toko-toko. Kulihat toko alat olahraga yang sudah mulai ditutup pintu akordeonnya. Ada pula warung bakso yang sesak dengan pengunjung. Hujan-hujan makan bakso kuah panas memang nikmat yang sulit dicari bandingannya. Apalagi katanya merek bakso itu terkenal ke seluruh Indonesia. Bakso paling enak, tak ada yang sanggup menyamai cita rasanya. Istriku suka sekali bakso itu. Apalagi ini waktu hujan. Kulihat juga sebaris ojek daring berjaket khas yang pastinya sedang mengambil orderan antar bakso. Dua di antaranya menyelipkan STNK di sebelah tangan. Kelihatannya mereka juga sedang tak pegang uang tunai. Entah kenapa, rasa bakso yang sempat menyusup di ujung lidah tiba-tiba terbersit rasa pahit. Cari uang harus bermodal uang. Tak ada uang muka, jaminkan STNK kelapak bakso. Upah antarnya mungkin sekitar 5.000. Rumahku tinggal 200 meter lagi. Rasa pahit di lidahku tadi mencegahku untuk mampir sebentar membungkuskan bakso untuk istriku. Sayangku dengannya bisa kutunjukkan bukan dengan bakso panas sore ini. Ucapku menghibur diri. Kalau punya uang banyak, jangankan semangkok waralabanya sekalian aku beli. Aku tahu cetusan itu sekedar dongkol karena frustasi. Kalau sudah punya waralaba bakso paling enak se-Indonesia itu, pasti nanti rasa baksonya juga tak seenak dimakan saat hujan sore ini. Gara-gara bakso, hujan seromantis ini jadi tambah sendu. Membayangkan berdua dengan istriku, makan bakso bersuap-suapan, lesehan duduk di lantai. Dia pasti tersenyum senang. Bahagia hanya karena semangkok bakso. Mungkin itu yang katanya lagu-lagu cinta. Bahagia tak melulu soal uang. Rumahku tinggal 50 meter lagi. Ingin ku ambil ponselku dan menelepon istriku. Apa dia mau dibungkuskan bakso panas? Tapi kembali teringat soal bakso untuk seminggu. Tapi kemudian teringat soal beras untuk seminggu. Kurungkan ide bakso dan romantis suap-suapan berdua. Aku bergegas menuju rumah. Berdiri di depan rumahku. Istanaku berdua istriku. Kulihat memang gembok sudah tak lagi terkunci. Pagar kecil langsung kugeser dan kunci beserta gemboknya kukaitkan. Pintu depan juga tak terkunci. Kukibas-kibaskan badan dan pakaian supaya air tak berceceran di lantai. Aku masuk. Di luar sudah gelap, hujan bertambah deras. Dan sesekali petir menyambar, disambut guntur yang menggelegar. Di ruang tamu, di pojok meja bertumpuk buku Yasin. Rumahku sepi sekali. Dan suara guntur semakin membuat suasana semakin pahit. Kulihat foto istriku masih tergeletak di atas bantal. Foto KTP yang diperbesar untuk dibingkai. Di alasnya ada jarik batik yang wangi kapur barus. Kumpaskan punggungku di kursi tamu dan lanjut terisak menangis lagi. Istriku meninggal 12 hari lalu. Saat pulang dari kantornya, tetapi mampir sebentar di warung bakso untuk dibungkuskan, dimakan berdua di rumah. Pulang dia jalan kaki. Ojek daring menabraknya hingga cedera kepala, yang ternyata fatal. Aku terisak menangis lagi. Aku kangen istriku. Aku kangen setengah mati.